Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini 20 Agustus. Saudara, orang-orang Kristen yang benar itu hidupnya seperti tidak menginjak tanah, tidak down to earth, kira-kira begitu. Perkataan-perkataannya, pokok-pokok pembicaraannya bisa tidak down to earth di telinga orang-orang yang masih duniawi. Mengapa? Sebab orang percaya yang benar itu memang orientasi berpikirnya selalu kekekalan. Selalu kekekalan. Segala sesuatu yang dia lakukan dalam hidup ini selama di dunia itu hanya terfokus pada kekekalan. Sehingga kehidupan di dunia ini sebenarnya hanya persiapan untuk kekekalan saja. Itu Kristen yang benar. Ini adalah anak-anak Allah yang layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Inilah yang disebut sebagai manusia hari esok, bukan manusia hari ini. Nah, tentu orang-orang seperti ini baru bisa menerapkan apa yang dikatakan firman Tuhan, baik makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, ya. Dia lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31, saudara-saudara. Ya. Memang kalau hanya dilihat sekilas, orang-orang Kristen atau orang percaya yang benar ini sama seperti yang lain. Dan saya sering menganjurkan kita jangan jadi aneh, jangan jadi nyentrik sehingga kita dihindari oleh orang dan kita gagal menjadi garam dan terang dunia, kita gagal menjadi utusan Allah. Kita harus bersikap sebaik-baiknya sehingga bisa hidup di tengah-tengah masyarakat dalam sosialisasi yang baik, dalam hubungan sosial yang baik. Tetapi kalau orang mengamati hidup kita secara dekat, ya, terus menyentuh hidup kita dalam percakapan-percakapan, baru tahu bahwa kita orang-orang yang memang tidak menginjak tanah, ya. Tetapi sekali lagi kita harus bersikap sedemikian rupa supaya orang tidak menghindari kita, supaya kita jangan menjadi aneh, ya, weird. Jadi dihindari orang, ya, jangan begitu, saudara-saudara, jangan. Kita harus tetap bersikap wajar seperti yang lain. Tetapi orientasi berpikir kita itu sudah kekekalan. Kekekalan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Abraham, ya. Ketika meninggalkan kampung halamannya, negerinya, dari Ur Kasdim ke Haran, dari Haran terus tidak pernah balik lagi ke negeri asalnya, itu hanya mau menemukan negeri tersebut. Sedangkan dia juga tidak tahu negeri itu bagaimana bentuknya, yang kalau kita membaca, ya, di Ibrani pasal 12, ternyata negeri itu bukan di dunia, itu Kanaan surgawi ternyata. Nah, saudara, Abraham luar biasa loh. Walaupun dia memiliki kesempatan untuk balik ke kampung halamannya, dia tidak balik. Ia mencari kota yang dibangun dan direncanakan oleh Allah sendiri. Itu di dalam Ibrani pasal 11 maksud saya, ya. Ibrani pasal 11. Ia mencari negeri yang memiliki dasar, ya, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ibrani 11 ayat 10. Dan negeri itu ternyata bukan di dunia. Ayat 16, ya, ternyata itu tanah air surgawi. Nah, Abraham tidak pernah surut dalam mengarahkan diri pada negeri itu, walaupun dia tidak tahu di mana negeri itu. Nah, sekarang kita tahu, umat perjanjian baru tahu. Umat perjanjian baru tahu negeri itu, langit baru, bumi baru, di belakang langit biru atau di balik kubur kita. Nah, orientasi kita harus di situ. Orientasi berpikir kita harus selalu diarahkan ke situ, walaupun kita belum pernah ke sana. Dan memang tidak perlu harus ke sana dulu atau mendapatkan mimpi atau penglihatan. Jangan saudara merasa kecil hati karena tidak memiliki penglihatan seperti penglihatan orang-orang tertentu yang katanya pernah diangkat ke surga atau naik ke surga atau melihat surga lewat mimpi, dan ditulis di beberapa buku mengenai itu, ya. Heaven is so real. Oh, jelas surga itu real. Tidak perlu harus mendapatkan penglihatan atau mimpi atau diangkat ke surga baru percaya adanya surga.
Kita percaya itu tujuan akhir kita, saudaraku. Dan kita benar-benar mempertaruhkan hidup kita untuk tujuan akhir perjalanan itu. Jangan mengaku pernah melihat surga karena penglihatan mimpi atau diangkat Tuhan, tetapi kehidupan di bumi tidak menunjukkan bahwa saudara sedang mengarahkan diri kepada kekekalan itu. Kita tidak pernah diangkat ke surga, tidak pernah mendapatkan mimpi penglihatan ke surga, tetapi hidup kita jelas kita arahkan hanya untuk kerajaan Allah, hanya kita arahkan untuk kerajaan surga. Itu membuat orang melihat surga, saudaraku. Orang sudah bisa melihat surga. Nah, ini yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius pasal 5 ayat 14 dan 15. Melihat perbuatanmu, kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi. Kota di atas bukit itu Yerusalem, yang pada malam hari lampu-lampu Yerusalem akan menunjukkan itulah kota Yerusalem. Kalau tidak, wah gelap gulita, saudara. Benar-benar gelap gulita. Karena saya pernah ada di wilayah itu. Kalau tidak ada lampu, wah kita tidak tahu mana kota Yerusalem. Nah, ketika Yesus berkata melihat perbuatanmu, mereka melihat kota yang terletak di atas gunung. Artinya perbuatan ini bukan hanya perbuatan secara moral umum, tapi seluruh gaya hidupnya ya menunjukkan bahwa ia tidak fokus kepada kesenangan dunia, ia tidak fokus pada perkara dunia. Dia fokus untuk hidup kekekalan, saudara. Dan itu akan nampak sekali. Tentu dari kesucian hidup ya, dari suasana jiwanya yang tidak ditentukan oleh hiburan dunia. Dan yang ketiga, kesediaannya untuk mengorbankan apapun yang dia miliki untuk kepentingan kerajaan Allah. Ya, ditandai lagi dengan kekokohannya, keteguhannya menghadapi berbagai kesulitan dan kesukaran, ketabahannya menghadapi segala kesukaran hidup ini. Dan yang terakhir, nampak sukacita hatinya. Sukacita bukan karena perkara-perkara dunia, tapi karena pengharapan langit baru dan bumi yang baru. Walaupun di tengah-tengah tekanan, sukacita terhadap kerajaan Allah itu tidak pernah padam di dalam hati orang-orang percaya yang benar ini, saudara. Nah, ketidakwajaran hidup ini bukan sesuatu yang membuat kita malu. Justru di sini keagungan kita. Nggak usah kita malu dengan pola hidup seperti ini yang tidak wajar di mata dunia. Karena justru inilah yang wajar di mata Allah. Yang wajar di mata Allah bisa dipandang tidak wajar di mata dunia, saudaraku. Orang yang memiliki hidup seperti ini memindahkan hati dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, disayang Tuhan. Ingat, disayang tidak harus dihujani dengan berkat jasmani, tapi dituntunnya menuju kesempurnaan. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.